Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat? Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Mantap ya support Pak Prabowo mendukung timnas ya. Jadi begini Bu Anita yang terhormat, memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak Bu, tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya apa? Banyaknya total atlet yang ada di Indonesia itu belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka jangan dibeda-bedakan ya seharusnya tinggal ya. di luar negeri, tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta sepak bola di seluruh Nusantara. Polemik pemain naturalisasi masih terus berlanjut akibat memberikan kritikan kontroversi kepada pemain naturalisasi. Anggota DPR Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrat, Anita Jakoba, mendapatkan respon yang keras dari para netizen dan juga Pak Presiden Republik Indonesia. Ya, kabarnya kini Anita Jakoba ditindaklanjut oleh Partai Demokrat dan kabarnya akan diberikan teguran. Oke, seperti apa video selengkapnya? Yuk, tanpa berlama-lama langsung aja kita cek. Anita Jakoba kritik keras naturalisasi. Demokrat turun tangan tindak lanjuti anggotanya. Semoga ini yang terakhir. Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Kenapa? Kalau kalian berpendapat tentang sepak bola, tentunya sedikit banyak kalian harus tahu tentang sepak bola, begitu. Saya sangat menyayangkan dengan pengetahuan dari oknum anggota DPR, gak semuanya teman-teman, tapi ada beberapa orang yang tidak mengetahui tentang sepak bola. Ketika mereka mengeluarkan sebuah ide pemikiran, gak masuk, karena pengetahuannya gak sampai. Orang kalau sudah masuk ke timnas, itu berdasarkan kesadaran pribadi teman-teman. Ya, ada historisnya, sejarahnya, orang tuanya, neneknya, kakeknya, sehingga dengan keikhlasan hati, ya, dengan legowo dia ikut, ya, ke timnas. Ini membuktikan, ya Allah, bener-bener pengetahuan dan anggota DPR oknum, ya saya katakan teman-teman, nggak semuanya, sangat miris. Yang nggak ngerti bola harusnya nggak usah berbicara ya. Memang kalau untuk atlet-atlet lokal kita itu sangat banyak Bu, tapi banyaknya kuantiti itu belum menentukan adanya quality. Artinya yang apa? dicari kualitas Banyaknya ya, total agar atlet bisa yang ada bersaing di Indonesia kancah dunia itu internasional. belum menentukan sebuah kualitas. Dan yang dilakukan oleh PSSI dan Menpora saat ini adalah mengambil para pemain timnas Indonesia diaspora yang memiliki darah keturunan Indonesia, yang artinya itu mereka masih bagian dari masyarakat Indonesia. Yang bedanya dengan kita adalah mereka dari kecil itu tinggal di luar negeri, tapi memiliki garis keturunan Indonesia. Bedanya di mana Bu? Toh sama-sama memiliki darah Indonesia. Dan sampai sejauh ini pun berkat para pemain-pemain diaspora, PSSI berhasil membuktikan bahwasannya prestasi timnas Indonesia putra itu jauh meningkat. Jadi saya rasa sebagai fans timnas Indonesia, itu tidak ada masalah kita melakukan naturalisasi pada pemain yang memiliki darah atau garis keturunan Indonesia. Apalagi pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong, tidak pernah membedakan pemain-pemain lokal dan pemain-pemain diaspora, semua mendapatkan kesempatan yang sama. Ya, harusnya jangan dibeda-bedakan ya. Anggota Komisi 10 DPR Semua RI memiliki Anita hak yang Jakoba sama untuk membela negara menjadi tercinta sorotan ya publik guys. penggemar timnas Indonesia. Hal itu lantaran kritik keras yang dilontarkannya untuk program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Terbaru, Partai Demokrat yang merupakan perahu dari Anita Jakoba buka suara atas banyaknya komentar netizen. Kontroversi ini bermula saat rapat Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora dan PSSI pada Selasa, 4 November 2024. Saat itu,
Anita cemas akan program naturalisasi yang kian masif. Menurut dia, Indonesia memiliki banyak pesepak bola berbakat. Sebelum memicu respon keras dari pecinta sepak bola Indonesia, sebenarnya PSSI sudah memberikan penjelasan atas argumen Anita Jacoba. Sekjen PSSI Yunus Nusi menerangkan naturalisasi pemain timnas Indonesia adalah untuk mewujudkan ekspektasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin timnas Indonesia bisa berkancah di Piala Dunia 2026. Ia juga menyebut fans Garuda ingin timnas Indonesia untuk menjadi skuad macan Asia. Jika hanya pemain Indonesia, saat ini belum mampu untuk ekspektasi itu. Sehingga rekomendasinya ada merekrut bibit-bibit pemain keturunan, jelas dia. Tidak ada tanggapan Anita Jacoba atas jawaban PSSI, menandakan ia paham dengan tujuan naturalisasi. Meski demikian, netizen ramai naturalisasi Anita. program jangka panjang Banyak yang mengadukan Anita Jacoba melalui akun media sosial Partai Demokrat. Partai Demokrat yang dinahkodai Agus Harimurti Yudhoyono pun buka suara. Melalui kolom komentar TikTok, menyebut akan menindaklanjuti pengaduan netizen. Meski demikian, tidak dijelaskan secara detail terkait tindakan partai tersebut. Terima kasih masukannya, sahabat. Kami akan tindak lanjuti, tulis Partai Demokrat dalam salah satu unggahan TikTok. Kevin Dix untuk informasi, rapat tersebut menyetujui proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia itu. Untuk Kevin Dix, diproyeksikan akan membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam gelaran semoga bisa bermain ya Piala Kevin Dix ya lawan Arab Saudi 2026 pada 19 November nanti. Awalnya, PSSI menargetkan Kevin Dix ikut bergabung melawan timnas Jepang pada 15 November. Namun karena proses administrasi yang harus dilalui, peran Kevin Dix di timnas Indonesia ikut mundur. Kontroversi soal kritik terhadap naturalisasi pemain timnas Indonesia kembali ramai diperbincangkan. Kali ini datang dari anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jacoba. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI yang membahas permohonan naturalisasi untuk pemain Kevin Dix, ya jangan dipersulit ya oleh anggota DPR ya. Estella Loupati, Anita mengutarakan kekhawatirannya terhadap kebijakan naturalisasi pemain yang dinilai berlebihan. Anita, yang berasal dari fraksi Partai Demokrat, mempertanyakan alasan PSSI yang terus mengajukan permohonan naturalisasi. Menurutnya, timnas Indonesia sebenarnya tidak kekurangan bakat-bakat pesepak bola lokal yang potensial. Ia mengkritik langkah PSSI yang dianggapnya terlalu sering mengandalkan pemain naturalisasi, yang menurutnya tidak selalu menjamin dampak jangka panjang atau keberlanjutan bagi perkembangan sepak bola nasional. Kritik Anita Jacoba ini memicu respons keras dari pecinta sepak bola Indonesia, yang berpendapat bahwa pemain naturalisasi adalah bagian dari Indonesia dan juga berjuang demi membanggakan negeri. Tak hanya di media sosial, perdebatan ini semakin ramai di TikTok, di mana akun resmi Partai Demokrat turut menanggapi dengan menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti pernyataan Anita. Dalam komentar di salah satu unggahan, Partai Demokrat menulis, "Siap kami tindaklanjuti," yang semakin memanaskan diskusi di kalangan netizen. Perdebatan seputar naturalisasi pemain memang kerap menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, beberapa pihak menilai bahwa mendatangkan pemain naturalisasi dapat memperkuat tim dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. Ya harusnya jangan dipersulit dari DPR ya. Mereka ini kan pemain keturunan dengan sepenuh hati ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Wow, sangat disayangkan ya sampai ada kontroversi seperti itu. Ya, namanya juga urusan pengambilan keputusan. Pasti ada yang pro dan pasti ada yang kontra. Indonesia negara pecinta sepak bola, harusnya para anggota dewan pun mendukung penuh program PSSI untuk mencari pemain keturunan yang hebat-hebat, agar Indonesia bisa bersaing di pentas ajang sebesar Piala Dunia. Semoga kedepannya makin banyak calon-calon pemain keturunan yang berdarah Indonesia dan ingin pulang dan kembali membela tanah leluhur mereka, yaitu bumi Ibu Pertiwi.
Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa dukung selalu tim nasional Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga.